Welcome back to my YouTube channel, Syamo. Teman-teman, aku habis pulang kerja. Hari ini hari Rabu. Ah, dingin banget. Jadi dari hari Senin, Selasa, dan hari ini teman-teman itu dingin banget, super dingin di Norwegia ya. Ah, Khususnya di bagian Uslana, karena aku tinggal di Uslana ya, atau di bagian timur. Itu hari ini suhunya itu 8-9 derajat, tapi rasanya seperti 12 atau 13 derajat. Minus 8, minus 9 derajat, tapi rasanya lebih dari itu gitu. Jadi, walaupun aku udah pakai jaket yang super tebal, pakai topi kupluk, pakai sarung tangan, terus pakai daleman ya, sebelum pakai jeans, ada daleman khusus yang celana itu untuk dari bahan apa namanya? Wool ya. Terus aku juga pakai sepatu boots yang dalamnya juga ada kayak furingnya gitu, tapi tetap aja kerasa dingin teman-teman. Mungkin karena uh, kenapa ya? Mungkin karena dua minggu ini kan salju pertama ya turunnya. Terus aku cek hari ini untuk minggu depan, ternyata minggu depan akan lebih dingin lagi dari minggu ini. Jadi bakalan ini istilahnya Kong Winter har kommet ya. Jadi winter kali ini itu terasa dingin banget. Dan minggu depan akan lebih dingin dari minggu ini. Berapa minus derajat aku belum tahu, tapi kayaknya sih mungkin sekarang 15-16 gitu kali ya. Jadi kita benar-benar bersiap untuk mempersiapkan musim dingin ini. Cara kayak gimana supaya hangat ya? Jadi ini aku pulang dari kerja, aku rencananya mau bikin makanan yang hangat buat dinner. Mau bikin apa? Jadi aku mau bikin makanan favoritku dan anak-anakku lagi, yaitu apa ya? Benar, itu adalah sup daging domba atau forikol, karena aku masih ada stok forikol di freezer ya. Jadi aku mau bikin itu hari ini. Yuk, ikutin aku masak. Ini daging forikol kita masak. Jadi daging forikol ini yang dari First Price ini lumayan murah ya teman-teman ya. Jadi aku mau masak ini. Caranya gimana? Sama seperti videoku sebelumnya, cara membuat forikol. Kayak aku udah pernah bikin video. Gampang banget caranya, yaitu jadi tinggal siapkan daging. Ya, terus aku juga ada juga ada sisa daging forikol di sini. Terus sama siapkan kol, kembang kol. Ini aku, udah agak kecoklatan, nanti kalau aku iris saja. Sayang kalau dibuang. Jadi aku mau bikin itu. Jadi caranya seperti biasa. Ini pertama kembang kolnya. Kita ambil ya perhelai-helai gitu, ditaruh di bawahnya, terus kita kasih forikol beberapa forikol, terus ditutup lagi dengan kembang kol, terus di lapisan selanjutnya forikol, kembang kol, kayak gitu, dan seterusnya sampai penuh, terus tinggal dikasih air gitu. Terus juga jangan lupa pakai garam sama pepper. Oke teman-teman, ini garamku udah habis, jadi aku akan pakai Himalaya salt. Selanjutnya ini aku dapat kado ya, kado Natalku dari tempat kerja, ini Himalaya salt. Katanya ini bagus dan lebih bagus untuk kesehatan. Kita pakai ini. Juga ada pepper, namanya zwarte pepper di sini atau black pepper. Oke, mari kita mulai. Pertama-tama adalah kita iris dulu ini, kita buang ini tadi ada yang hitam, kita buang lapisan hitamnya. Terus lapisan yang pertama ini kita buang aja, soalnya udah agak-agak hitam. Pertama-tama kita taruh lembaran kol. Ini kolnya udah dicuci ya, udah bersih ini. Taruh agak banyakan karena aku suka sama kol. Oke, terus kita kasih
pepper, dan kita kasih garam. Terus kita kasih daging disusun kayak gini. Oke, terus kita kasih pepper lagi yang banyak. Terus kita kasih lapisan selanjutnya dari kol ini, kita tutupin ya teman-teman. Dagingnya ditutup dengan kol. Aku kasih kolnya agak banyakan karena aku suka kolnya. Soalnya nanti kalau dimasak teman-teman, itu nanti kalau dimakan sama daging dombanya itu jadi kayak lembut banget gitu kolnya. Dan jadi rasanya tuh meresap. Oke, terus aku kasih kol lagi. Ini aku ada kol setengahnya lagi, setengah. Aku beli setengah. Aku mau kasih lagi kolnya biar dagingnya ketutup. Kayak gini lah. Oke. Terus dikasih gula, garam. Ini kayak aku mau kasih Himalaya salt deh nih. Kita coba Himalaya salt teman-teman. Kayak gimana? Kita cobain kali ya, enak nggak ya? Asin. Ya iyalah, namanya juga garam. Kita kasih. Terus kita kasih pepper. Terus kita lanjut lapisan selanjutnya, daging. Terus baru ditutup lagi. Aduh, kameraku goyang. Sorry. Oke, kira-kira kayak gini, dikasih dikit lagi atasnya. Terus yang terakhir, garam lagi sama black pepper. Tinggal dikasih air. Oke, ini airnya sampai menutupi dagingnya aja teman-teman. Jadi nggak sampai full, sampai menutupi daging. Terus ini kita masak dalam api besar dulu sampai mendidih. Habis itu kita kecilkan ke api sedang ke api kecil selama 2 jam. Habis itu kita cek kalau dagingnya udah lunak, baru kita bisa makan. Tapi kalau masih agak keras, bisa kita tambah 1 jam lagi gitu. Jadi di sini tuh resepnya forikol itu lebih enak kalau dimakan sehari sesudah kita masak gitu. Jadi biasanya karena ini butuh waktu lama ya teman-teman ya, 2-3 jam masaknya sampai dagingnya itu benar-benar lepas dari tulangnya, juga nggak alot. Terus biasanya itu kita makannya besoknya gitu. Cuma nanti kita lihat. Sekarang udah mau jam 5, setengah 5 ya. Jadi mungkin kalau dagingnya udah oke, nanti sekitar jam 7-an kita bisa makan. Kalau dagingnya masih alot, jadi aku masak 1 jam lagi. Jadi nanti aku akan bikin dinner yang lain buat anakku untuk makan hari ini gitu. Jadi ini forikolnya bisa dimakan buat dinner besok gitu. Jadi kalau anakku udah lapar sebelum forikolnya matang ya, aku akan bikin daging makarel, karena aku ada makarel, nasi pakai makarel atau pakai telur gitu. Oke, ikutin aku terus ya.
Oke teman-teman, ini aku udah lapar ya. Terus ini kayaknya aku nggak akan kuat nungguin sampai forakel matang buat dinner. Jadi aku akan bikin makarel. Kayak gimana? Jadi ini tinggal di oseng-oseng aja kalau teman-teman suka. Ini udah matang ya teman-teman ya. Ini makarel, ikan makarel di saus tomat. Jadi sama kayak ikan sarden, tapi ini makarel ya. Di saus tomat. Ini udah nggak ada tulangnya, jadi kayak file gitu, daging file makarel di saus tomat. Terus dan udah matang, jadi ini tinggal aku panasin atau aku eseng-eseng. Kalau aku ada cabai, aku kasih irisan cabai. Terus aku mau makan pakai nasi gitu. Kayak gimana sih daging makarel itu? Daging makarel itu kayak gini tuh. Nah, kayak gini ya. Ini udah matang ya. Kayak gini. Di sini itu makarel ini terkenal ya teman-teman ya. Orang-orang Norwegia biasanya makan ini langsung dari kaleng gini, atau biasanya ditaruh di atas irisan roti gitu. Aku mau cobain dulu dikit deh. Enak. Enak banget. Ada manisnya, ada gurihnya, ada asinnya. Hari ini sembari nunggu forikolnya matang, ini di sebelah sini aku masak forikol. Ini bakal lama 2-3 jam. Jadi aku akan bikin ini dulu. Aku punya banyak makarel teman-teman. Dan aku lupa kalau aku punya banyak makarel, jadi aku akan masak makarel ini. Kita masak satu lagi karena anakku juga mau makan. Jadi kita bikin agak banyak. Oke, aku aduk-aduk dikit. Ada pickle cabe. Ini tinggal dipotong-potong aja. Ini juga digadoin atau dicemilin juga sebenarnya enak sih teman-teman. Makan gini aja udah nampol. Tapi aku mau pakai ini. Oke, udah hangat ya teman-teman, tinggal dimatiin. Udah gini aja. Enak banget. Mari kita makan. Aku mau makan pakai nasi. Nasi di sini jasmine rice dari First Price. Ini nasi beras yang biasa aku beli di toko-toko di supermarket lokal di sini. Tapi bukan di toko Asia ya, di supermarket lokal di sini. Kita cuci berasnya dulu. Oke, aku masukin di rice cooker. Jangan banyak deh, soalnya lapar. Ini kok kayak kelihatannya kayak ini ya, rendang. Oke, segini aja dulu. Ya, pakai sambal sriracha. Aku bingung antara mau makan pakai tangan atau mau pakai sendok. Nggak apa-apa, pakai sendok aja. Nasi anget pakai makarel saus tomat sama pickle cabai. Mari makan. Oh ya, kayak aku mau pakai satu lagi. Aku mau pakai bawang goreng teman-teman. Kita kasih bawang goreng. Ya. Ini bawang goreng ala Norwegia ya teman-teman ya. Selamat makan. Enak banget. Kok enak ya? Enak banget. Kayaknya bawang gorengnya mesti agak banyak. Oh gini kali ya. Mari kita makan. Oh, nasinya anget, ada asinnya, kerasa asinnya, ada manisnya dari makarel, ada gurihnya, ada crunchy-nya dari bawang goreng.
Ada pedesnya dari sriracha. Dagingnya masih gede-gede. Enak. Enak banget ini. Wow. Wow. Enak. Aku lama gak makan makarel kayak gini. Aku mau pakai pickle cabai lagi. Soalnya ada rasa asam-asamnya gitu yang bikin enak. Dipotong gak ya? Nggak usah. Au. Makanya kayak gimana gini. Asamnya bikin mata melek. Wow, enak. Jadi teman-teman, for recall-nya ini, daging domanya ini bakalan lama aku masaknya. Mungkin sekitar 3 jaman kali ya. Jadi bakalan selesai mungkin jam 8-an. Jadi nanti kalau anak-anakku udah keburu lapar, aku akan kasih ini makarel ini. Terus daging domanya ini bakalan siap buat dinner besok. Soalnya rasanya lebih enak kalau dimakan sehari sesudah dimasak. Menurutku ya. Kok enak banget ya dagingnya. Daging makarel. Air putih. Satu lagi. Pickle cabai. Jadi bisa tahan di kulkas lama ya teman-teman ya kalau pickle ini. Rasanya asam-asam segar gitu. Cabai ini jenis yang nggak pedes. Jadi bukan jenis kayak cabai Indonesia yang pedes. Jadi kalau mau pedes, emang enakan pakai cabai rawit atau cabai merah yang pedes ya. Bercili kalau di sini. Yang di toko Asia itu ada cabai merah yang kecil-kecil itu. Tapi aku belum sempat beli. Soalnya harga-harga sekarang teman-teman di toko Asia itu naik ya, meningkat. Mungkin karena inflasi. Jadi aku sekarang udah jarang ke toko Asia. Kalau mau nyari bakso frozen atau nyari Indomie atau nyari tempe, itu biasanya yang aku cari. Di Indonesia juga gitu nggak?
Jadi kalau di sini semenjak ada peraturan baru, jadi setiap produk yang kita beli itu dikenakan pajak namanya MVA di sini 15 sampai 25%. Jadi bukan total keseluruhan produk yang kita beli dipajakin, enggak. Jadi setiap produk itu kena pajaknya sendiri. Jadi ya mahal. Terutama kalau barang-barang import. Produk import dari luar yang di sini itu bisa pajaknya 25%. Kayak sejenis kayak permen-permenan atau segala macam lah. Tuh. Tapi kalau produk lokalnya 15% gitu. Jadi menurutku mahal ya. Andaikan nggak ada pajaknya gitu. Jadi kan nggak terlalu mahal-mahal banget. Oke teman-teman. Sudah habis. Ini masih ada pickle-nya, cuma nasiku udah habis. Mungkin aku akan nambah nasi nanti kalau lapar lagi. Tapi sekarang aku udah kenyang. Oke teman-teman, gitu aja video hari ini. Ini aku masih nunggu foricall-nya. Jadi besok kalau teman-teman nonton, mungkin aku akan bikin video tentang makan foricall. Terima kasih buat yang udah nonton videoku. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like, share, comment, dan subscribe. Thank you for watching. See you in the next video. Bye!